Oke, tahun 2023 adalah tahun yang menurut saya lebih positif untuk industri, khususnya industri otomotif. Kenapa? Karena di tahun 2023 setelah kemarin misalnya katakan kita punya isu mengenai microchip yang menyebabkan vehicle shortage, tapi di 2023 khususnya Morris Garage sudah mengantisipasi dan siap untuk men-serve market lebih baik lagi. Sebetulnya ada beberapa hal atau strategi yang sudah kita persiapkan. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Pelanggan kita notabene adalah millennials, 54%, demographic age 25 sampai dengan 41 tahun didominasi oleh kaum millennials atau Gen Z. Dan bicara mengenai hal tersebut, MG punya strategi khusus. Fokus kepada pelanggan yang tadi saya sudah sebutkan. Bahkan di tahun 2023 kita baru saja membuka yang namanya bukan hanya 3S showroom, yaitu sales, spare part, dan juga service, tapi kita membuka yang namanya 4S showroom atau yang biasa disebut dengan tambahan style. Hal itu untuk mengakomodir untuk apa yang memang diinginkan oleh konsumen muda tanah air itu bisa didapat oleh mereka. Inovasi-inovasi produk juga terus kami bawa ke Indonesia, merupakan strategi yang luar biasa yang bisa didapat juga oleh konsumen tanah air saat ini. Bicara mengenai hal tersebut, SUV, MG5 GT yaitu sedan, lalu kemudian mobil pintar New MG HS, dan yang terakhir adalah MG4 EV yang sangat luar biasa mendapat respons yang baik dari konsumen tanah air. Dari target 100, kita sudah merengkuh hampir 700 dalam kurun waktu 2 minggu, yaitu konsumen yang memesan MG4 EV. Dan hal itu merupakan hal yang positif di awal tahun 2023 dan terus menjadi strategi yang menarik lainnya adalah bagaimana kita memberikan kolaborasi unik dan maintain our presence in our digital social media untuk bisa mendekatkan diri kepada konsumen muda tanah air. Seperti itulah strategi yang harapannya menjadi strategi unggulan di awal tahun 2023 sampai nanti kita bisa meng-achieve sesuatu hal yang luar biasa di tahun ini. MG masuk ke Indonesia tahun 2020. Kalau bicara mengenai tantangan, sangat luar biasa. 2020 Februari MG memperkenalkan produk dengan segala hal yang sangat luar biasa menjadi challenge karena bersamaan dengan tahun tersebut bersamaan pula COVID-19 hadir di Indonesia. Dan bicara mengenai hal tersebut, hal itulah yang membuat MG semakin yakin bahwa MG harus terus bisa men-serve pasar tanah air karena itu adalah komitmen yang sudah kita patri sedari awal. Dengan brand promise MG, Redefine Expectation, MG selalu membuat sesuatu hal yang baru, memberikan hal yang terkini, dan juga membuka ilustrasi bahwa produk dengan berbagai macam features bisa didapatkan oleh konsumen tanah air. Dan oleh karena itu, Redefine Expectation sebagai brand value kita adalah segala hal yang memang kita berikan kepada konsumen untuk mendapatkan hal yang lebih dan bisa untuk memberikan ilustrasi positif dalam berkendara. Dan bicara mengenai percaya diri, MG sudah 100 tahun men-serve pasar global dan juga termasuk pasar Indonesia saat ini, dan kita punya value yang sangat luar biasa yaitu Breathe Dynamic. 4 pilar yang kita selalu berikan sebagai ilustrasi komunikasi kita ke konsumen di tanah air. 1, safety yang world class, lalu kemudian teknologi yang sangat luar biasa terkini, lalu kemudian performance dan desain yang sangat membuat impresi terhadap seluruh konsumen tanah air. Dengan 4 pilar itulah, maka MG berhasil menyedot segala hal yang kita sebutnya atensi dari konsumen tanah air, dan kini MG dari mulai 2020 sampai dengan 2022 terakhir 192% growth yang MG punya, yang memang akhirnya notabene meramaikan pasar otomotif Indonesia. Kalau bicara mengenai pasar wanita, millennials tadi saya sudah jelaskan bahwa 54% MG customers adalah berasal dari konsumen dengan demografi
age rentang dari 25 sampai dengan 41 tahun di 54%. MG punya konsumen wanita yang juga luar biasa dominan. Bicara mengenai percentage balance, 52% masih didominasi oleh pria, tapi 48% bukan angka yang luar biasa sedikit, itu angka yang besar dan angka tersebut adalah saat ini konsumen wanita MG. Dan bicara mengenai kenapa akhirnya konsumen wanita itu tertarik dengan Morris Garage, karena kita juga melakukan satu hal yang kita sebutnya adalah deep survey. Satu, wanita itu sangat luar biasa membeli satu vehicle, melihat satu kendaraan yang diinginkan bukan hanya berdasarkan logik, tapi juga intuisi dan juga perasaan. Dia melihat segala sesuatunya tuh hal yang indah. For example, bicara mengenai pada saat dia memilih mobil, ya pasti ingin sesuatu hal desain yang luxurious, elegan, lalu kemudian beautiful, dan hal itulah yang mengapa saat ini MG memberikan hal-hal yang dengan desain yang mampu menggait konsumen wanita itu sendiri. Contoh di MG5 GT dengan third language MG saat ini dengan berbagai pilihan color yang sangat luar biasa, misalnya sebut saja light up yellow, lalu kemudian scarlet red, itu berhasil mencuri perhatian dari konsumen wanita tanah air. Dan bicara mengenai konsumen wanita, kita juga melakukan survei karena kita ingin mendekati vehicle kita dengan konsumen wanita. Wanita itu butuh hal yang practicality, jadi praktis, compact. Untuk itu New MG ZRS adalah salah satu SUV compact andalan kita yang saat ini itu juga sangat diminati oleh kaum hawa di Indonesia. Dan bicara mengenai fitur, itu juga hal yang sangat luar biasa. Dengan fitur-fitur keselamatan, saya bisa berikan ilustrasi atau contoh Hill Start Assist gitu ya. Itu sangat luar biasa membantu para wanita dalam berkendara, dan juga para wanita ini untuk fitur keselamatan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan misalnya katakan bagaimana dia taking care the family, lalu kemudian anak-anaknya mereka. Hal itulah yang membuat akhirnya wanita jatuh hati karena fitur keselamatan MG berkelas dunia. Kenapa saya bisa bicara mengenai fitur keselamatan MG berkelas dunia? Karena faktanya MG ZRS sudah lolos uji pemeringkat 5-star rating dari ASEAN NCAP. New MG HS sudah lolos 5-star rating bahkan dari 2 uji pemeringkat, yaitu Australasian NCAP dan European NCAP. Nah, hal itulah yang membuat kami percaya diri untuk memberikan hal yang baik kepada konsumen di tanah air. Tidak mesti wanita, tapi wanita menjadi hal yang akhirnya mereka jatuh cinta ke MG dan memilih MG sebagai teman berkendara mereka. Kalau bicara mengenai teknologi yang menjadi salah satu pilar yang sudah saya sebutkan dalam 4 pilar Breed Dynamic, teknologi adalah merupakan hal yang sangat luar biasa yang menjadikan MG bisa uplift secara global termasuk untuk pasar Indonesia. Bicara mengenai teknologi berkelanjutan, elektrifikasi itu sudah tidak bisa dinafikan bahwa di pasar global, portfolio MG sudah sangat luar biasa untuk electric vehicle. Sebut saja ZRS EV, New ZRS EV, MG5 EV, lalu kemudian Cyberster yang sangat luar biasa, produk berbasis teknologi elektrik yang bisa melesat 3,8 detik. Dan hal itulah yang memang menjadikan MG percaya diri untuk membawa elektrik atau green technology vehicle ke pasar tanah air, yaitu yang baru kami luncurkan MG4 EV. Dan hal itu sangat luar biasa mendapatkan respons dan animo dari masyarakat Indonesia, dan hal itu juga yang membuat kami percaya diri untuk terus memberikan hal yang kita sebutnya adalah teknologi berkelanjutan untuk Indonesia lebih hijau. Dan hal itu juga berguna untuk generasi mendatang. Dan boleh saya informasikan juga bahwa MG4 EV saat ini mendapat respons yang sangat luar biasa positif. Faktanya kami memberikan 100 limited edition pertama
kepada seluruh konsumen di tanah air. Tapi in realita bahwa saat ini baru 2 minggu berselang 700 reservation lebih kita dapatkan, dan hal itu juga menambah semangat kami untuk bisa membawa semua hal yang baik termasuk electric vehicle untuk konsumen di tanah air. Gebrakannya adalah sesuatu hal yang memang sifatnya menarik dan unik dan juga dare to be different. Kenapa? Karena kita berkomunikasinya adalah dengan konsumen tanah air yang muda. Tadi saya sudah sebutkan bahwa 54% pengguna MG adalah anak muda, dan kita harus bisa mendekatkan untuk bisa mengerti bahasa mereka dan menggunakan bahasa mereka untuk bisa mengconvince apa yang kita punya. So, kalau bicara mengenai gebrakan, hal yang the latest kita lakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi inilah yang membuat semua orang atau konsumen mengetahui apa movement yang terbaru dari kami. Sebut saja MG X Muklai, salah satu visual artis kenamaan yang kita kerjasama di tahun 2022, dan di 2023 kita gebrak dengan hal yang baru, MG X Muklai Monochrome Edition untuk di-apply di MG5 GT. Dan kalau bicara yang terbaru adalah kita bekerja sama juga dengan seniman berbakat anak muda Indonesia yang sangat luar biasa, bisa memberikan vibe yang positif, yaitu Abeng Alter. MG X Abeng Alter, di mana New MG ZS digunakan sebagai kanvas untuk Abeng bisa berkreasi, dan hal itu di leverage di all social media pattern yang kita punya. Dan hal itulah yang juga bisa kita informasikan ke seluruh kaula muda untuk terus bisa memberikan hal yang positif, hal yang kreatif, karena hal itu yang akan membuat bangsa Indonesia yang memiliki generasi muda yang akan bisa memberikan gebrakan atau dorongan terhadap anak muda di masa mendatang. Kalau bicara mengenai social movement, juga hal yang luar biasa juga harus diberikan secara kreatif. Kita punya platform yang kita sebutnya saat ini adalah social media engagement Instagram, ataupun misalnya katakan Facebook, dan seluruh hal yang memang anak muda secara intensi ingin mengetahui source-nya ya dari situ. Dan bicara mengenai hal itu, hal yang menarik yang kita berikan adalah hal yang kreatif. Gara-gara ZS, lalu kemudian MG Discover Indonesia, bagaimana MG mengajak seluruh kaula muda untuk bisa traveling as a virtual, yang notabene menggunakan Morris Garage, itu yang memang kita terapkan untuk seluruh gebrakan-gebrakan kita yang akan kita lakukan dan konsisten di 2023. Harapannya dari hal itu, anak muda yang memang menjadi target utama MG bisa punya penggambaran bagaimana MG konsisten secara hampir 100 tahun, evolution, teknologi design, safety, dan performa itu bisa terjadi, dan anak muda Indonesia can feel the British experience with Morris Garage. Jika bicara mengenai apa yang memang saat ini terjadi, konsumen MG adalah millennials. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tim yang saya pimpin adalah juga rata-rata average usianya berasal dari kalangan millennials. Orang millennials adalah orang yang memang punya jiwa yang tidak bisa dikekang, lalu kemudian sangat nyentrik dan punya art imagination yang sungguh luar biasa, dan itu kita butuhkan. Dan untuk bisa menjadikan mereka tim yang baik, pastinya ada strategi yang saya terapkan. 3 strategi yang sangat simple sebetulnya adalah collaboration, terpimpin pastinya. Jadi pada saat kita melakukan satu instruksi ataupun kita memberikan satu ilustrasi untuk bisa mencapai objektif perusahaan yang memang secara goal harus ditetapkan, itu kita harus bisa mendengar apa yang memang mereka kasih kepada kita sebagai pemimpin. Tapi balik lagi saya bicara mengenai apa yang memang bicara mengenai fleksibel atau kolaboratif, terpimpin. Yang kedua adalah bagaimana secara inklusif kita mau mendengar apa yang memang mereka harapkan
dari kita. Jadi bukan hanya apa yang menjadi objektif perusahaan, tapi juga menjadi objektif tim terhadap apa yang ingin kita lakukan untuk memberikan satu ilustrasi positif terhadap konsumen. Kenapa? Karena tadi saya sudah bicara mengenai bagaimana anak muda ingin didengar, bagaimana anak muda ingin memberikan satu contribute yang memang harus bisa diberikan feedback atau apresiasi direct terhadap mereka. Dan bicara yang terakhir adalah bagaimana kita memperlakukan tim as a friend, tapi dalam scope yang profesional. Jadi tidak lagi untuk yang yes boss, tapi kita harus bisa memberikan satu ritme kerja yang dynamic, yang semuanya itu harus bisa more flexible. Even pandemi COVID-19, pada saat kita melakukan work everywhere, lalu kemudian jarang sekali melakukan offline, kita as a flexibility juga melakukan atau menerapkan work from everywhere, work from home. Hal itu juga yang sampai dengan saat ini saya terapkan, bagaimana output yang dihasilkan oleh tim yang notabene adalah kebanyakan millennials tetap terjaga, tapi juga tidak memberatkan mereka untuk sekedar meeting dengan kami as a offline gitu ya. Jadi hal itu yang memang menjadi hal yang menarik, bagaimana kita bisa men-serve anak muda Indonesia as our consumer, tapi juga bagaimana saya atau kami di MG bicaranya adalah membuat situasi bekerja menyenangkan. Karena apa yang memang kita terapkan itulah yang akan menjadi pencerminan bahwa MG siap untuk men-serve anak muda Indonesia. Seperti itu. Kalau bicara mengenai stress management, kalau general saya bicara work-life balance. Bicara mengenai pada saat kita bekerja ya kita harus serius terhadap apa yang kita lakukan. Tapi pada saat ada hal yang harusnya mereka relax, itu juga harus diterapkan gitu ya. Jadi bicara mengenai hal tersebut, yang unik adalah saya selalu menerapkan satu hal yang itu menurut saya positif gitu ya, bagaimana pada saat tim bekerja dalam kondisi yang kenyang. Itu adalah tips and trick dari saya. Siapapun tim yang bekerja pada saat kondisinya lapar atau hungry itu tidak fokus. Tapi kalau dalam keadaan kenyang itu pasti dia akan lebih kreatif, dia akan lebih punya energi untuk memberikan hal yang terbaik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana stress management itu bisa diatur dan diukur. Bagaimana cara mengatur dan mengukurnya adalah pada saat kondisi pekerjaan sangat luar biasa heavy, ya kita harus konsentrasi dan harus fokus, accomplish the mission. Tapi pada saat waktu luang, kalau di marketing ya seperti biasa, karena marketing itu punya schedule yang sangat luar biasa padat, harus bisa memfulfill kebutuhan konsumen di tanah air seketat mungkin gitu ya. Tapi dua waktu yang memang tidak boleh saya tinggal adalah live on Lebaran, waktu bersama keluarga itu sangat penting, sama live on New Year. Jadi how I balance the work with life balance adalah bagaimana keluarga juga ingin atau saya memberikan waktu untuk keluarga, mendapatkan satu spirit baru, mendapatkan satu semangat baru untuk nanti bekerjanya lebih giat. Dan hal itu yang saya terapkan juga ke tim untuk bisa mereka merasakan apa yang kita sebutnya adalah beyond boundaries with the good work with MG, something like that.